Cara membuat akun Moodle tanpa menggunakan XAMPP. Baik, kita akan buka dulu di website masing-masing, yaitu download.moodle.org. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Ya, nah nanti kan di sini ada 5.1 ya, tinggal diklik saja. Namun karena kita tidak pakai 5.1, kita pakai yang versi yang sebelumnya saja supaya tidak, karena masih baru ya, terbilang baru juga. Oke, nanti tampilannya seperti ini ya. Kalau ini kan kita wajib menggunakan XAMPP ya. Karena kita tidak memerlukan ini, kita klik yang Moodle Installer Package for Windows. Ya, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, kita pakai versi yang 5.0 saja ya, yang versi stable ya, versi stabil ya, istilah lainnya. Nah, kalau sudah tinggal di-download saja zip-nya. Karena saya sudah mendownloadnya, nanti filenya nanti seperti ini ya, Moodle installer ini. Nah, karena nanti berupa zip ya, karena saya sudah mengekstraknya. Nanti, nah ekstraknya di sini kita di C ya, saya di C. Tapi sebenarnya aslinya Moodle Windows installer. Tapi kalian bisa merename aja ya jadi Moodle untuk mempermudah. Oke. Nah setelah itu kita buka Moodle-nya. Lalu kita di sini kan ada pilihan server readme.txt, start moodle.exe dan stop moodle.exe. Nah, kita pilih stop Moodle-nya. Ya, kurang lebih nanti tampilnya seperti ini. Ditunggu saja. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita langsung saja buka namanya localhost. Host Moodle. Sebenarnya ada opsi ini ya. Kalau misalkan error seperti ini ya tinggal buka lagi aja. Sebenarnya ada opsi namanya MySQL dan Apache ya. Kalau misalkan ada tanda seperti itu, cukup tinggal di oke aja ya, continue. Nah nanti setelah itu kalau sudah buka localhost-nya, nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah kita suruh milih bahasanya. Di sini kan ada bahasa Inggris. Kita cek ya apakah bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kita cek ya. Kita tunggu. Nah, ternyata bisa ya. Tapi kita cek di selanjutnya. Tapi harus perhatikan ininya ya. Perhatikan di sininya. Oke, kita next saja. Nah, kita konfirmasi ya. Ini tinggal baca aja. Nanti alamat webnya menyesuaikan ya. Menyesuaikan dengan direktorinya ya. Nah, di sini ada server Moodle dan directory datanya di Moodle data. Oke, kita next saja. Nah, nanti kita perlu namanya database ya. Nah, database-nya nanti, nah ini tidak perlu diubah ya. Localhost, Moodle, dan root ini. Kalau perlu kata sandi, ya silakan saja. Yang paling penting adalah portnya. Atau portal basis data atau database port ya. Kita menggunakan kode 3306. Mirip seperti XAMPP ya. Modelannya, karena ini modelannya MySQL. Sebenarnya ini bisa diubah tergantung situasionalnya saja di settingan, cuman kita nggak perlu bahas ke situ-situnya. Oke, kalau sudah kita tinggal next saja. Ini merupakan waktu yang cukup lama ya, ditunggu saja. Kalau tampilnya seperti ini ya lebih baik ditunggu saja, nanti juga muncul hilang sendirinya kok ya, jangan panik duluan. Paniklah Mas Amga. Nah nanti tampilannya seperti ini ya. Ya ini berupa lisensi ya, ketentuan lisensi. Kita next saja. Nah kita perhatikan server-servernya ya. Di sini sudah semuanya aktif ya, sudah oke semua statusnya. Ya. Berbeda dengan XMPP yang harus kita atur secara manual. Kalau download dari package-nya langsung, dia langsung semuanya oke. Ya. Nah, ada satu yang warna kuning yaitu set
HTTPS. Nah, ini sebenarnya tidak apa-apa, tidak perlu, juga nggak masalah ya. Oke, karena yang penting ini, lingkungan server Anda memenuhi semua persyaratan minimum ya. Kita lanjutkan saja. A few moments later. Oke, perhatikan ya, kalau bahwasanya instalasi ini memang membutuhkan waktu ya. Kita perhatikan aja waktunya ya. Di sini 129 atau kurang lebih 2 menit ya. Nah, sisanya mungkin cepat ya. Memang di sini saja yang memerlukan waktu. Pastikan internet kalian aman sentosa ya. Lihat ya. Sini Brazil semua ya. Ya, berhasil ya. Ada yang 2 detik, ada yang rata-rata 2 detik ya. Bisa dilihat dari sininya. Hanya di sistemnya saja yang lama. Nah, ini yang merah ini bagaimana? LTI 1,3 memerlukan Open SSL CNF yang valid untuk konfigurasi dan sedia ada situs web. Silakan hubungi administrator. Nah, ini kita nggak apa-apa, mengabaikan juga nggak apa-apa. Oke, masih berhasil semua ya. Rata-rata buat paling lama selain di sistem 3 detik ya. Ini juga sama ya, yang bertulisan LTI ini sama, tapi berhasil intinya. Kalau ini masih lama, kalian bisa minum kopi, makan sesuatu, makan ini, ambil nonton ya, gitu ya. 2000 years later. Oke, bisa dilihat ya, kalau di sini sepertinya sudah selesai semua. Di sini ada tulisan melanjutkan karena ini masih loading ya. Perhatikan ya. Di sini masih loading. Tunggu ya hingga selesai ya. Sebaiknya memang ditunggu supaya tidak terjadi kesalahan untuk nextnya. Nah, kalau ini sudah berhenti, artinya ini berhasil ya semuanya ya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan saja. Nah, pada step ini sebenarnya sangat mudah ya. Di sini kita lihat ya, nama pengguna atau username ya. Terserah kalian bisa mengubahnya, tidak harus nama admin. Cuman lebih baik nggak perlu saya otak-atik ya. Kata sandinya bebas ya, sesuaikan nama sandi kalian. Di sini saya merahasiakan. Tapi yang harus perhatikan ini ya, sandi itu harus memiliki setidaknya 8 karakter, setidaknya 1 digit, dan setidaknya 1 huruf kecil, setidaknya 1 huruf besar, setidaknya 1 karakter khusus ya. Oke, kalau perlu kan kita paksa ubah sandi? Ya, kita nggak harus ya. Tidak harus berubah. Nah, di sini marknya pengguna, dan kayaknya lebih supaya tak kenal maka tak cinta. Kayak sendiri juga nggak apa-apa ya. Alamat surel itu email ya. Oke, saya sensor supaya tidak ini. Diusahakan pakai Google-nya kalian aja atau email asal juga nggak apa-apa. Email surelnya ini saya sembunyikan saja supaya tidak ini ya. Kalau kita perhatikan ya, hanya menggunakan izin yang sebagai pengajar ya, dapat dari semua orang ya. Karena saya tidak mau alamat email saya terlihat ya, saya sembunyikan saja ya. Nah, kota kita milih ya, sesuai alamat masing-masing ya. Kita negaranya pastinya Indonesia dong. Zona waktunya juga Indonesia dong. Asia ya, Asia Jakarta. Tapi ini tuh menyesuaikan ya, ada yang dari waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Nah, bagi kalian pengguna waktu Indonesia Timur, kalian pakainya yang Jayapura ya. Jayapura itu yang Papua. Bagaimana yang dari waktu Indonesia Tengah? Nah, di sini kita cek aja. Kalian bisa menggunakan waktu Malaysia juga nggak apa-apa ya. Atau juga menggunakan waktu Makassar. Itu kan sama-sama waktu Indonesia Tengah gitu ya. Deskripsi tidak perlu ya. Nama tambahan sebaiknya nggak usah. Kosongin juga nggak apa-apa.
opsional juga nggak apa-apa. Menyesuaikan saja ya. Kalau yang ini, kalau sudah kita perbarui profilnya. Ini nggak perlu. A few moments later. Nah, ini yang paling penting, yaitu ada nama lengkap situs dan nama singkat situs. Ringkasan, ini menyesuaikan juga ya. Nah, nama lengkap situs. Nah, ini asal aja nggak apa-apa ya. Nah, untuk nama singkatnya, kalau kita menggunakan nama Indonesia Education Academy, kita pakai iya aja. Iya, iya, iya. Nah, waktunya kita pastinya menyesuaikan ya. Tadi yang saya di waktu sebelumnya, kalau Jakarta, waktunya untuk yang waktu Indonesia Timur, kita pakai yang Jayapura. Waktu Indonesia Tengah menggunakan Makassar. Ya, tinggal menyesuaikan saja. Nah, pendaftaran diri bagaimana? Apakah pakai email atau nonaktif? Nah, kita perhatikan. Jika pakai adrensi ini, maka itu memungkinkan menggunakan shell. Kemungkinan ini menghasilkan kemungkinan spammer ya. Oke, pendaftaran mandiri sebaiknya kita pakai email aja supaya aman ya. Nah, alamat. Nah, di sini perhatikan ya, di sini ada 2. Surat terkadang dikirim atas nama pengguna. Alamat surat yang Anda tentukan di sini akan digunakan sebagai alamat dari dalam kasus-kasus bla 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 gitu ya. Ketika pengguna memilih untuk merahasiakan alamat, setelah ini juga akan digunakan sebagai pengirim amplop saat mengirim surat. Ya. Jika untuk yang dukungan kontak atau support email, benda yang masuk. Oke. Kalau ini sebaiknya ini aja ya supaya nggak ini. Yang penting pakai akun Google nggak apa-apa. Asal pun juga nggak apa-apa. Kalau sudah, kita simpan aja. Dan hasilnya seperti ini ya. Kalian sudah berhasil masuk di website ini. Di Moodle-nya ya, lebih tepatnya. Oke, klik saja mengerti ya. Oke, kalau sudah ini artinya sudah berhasil ya. Oke, kalau bagaimana logout ya tinggal logout aja. Keluar. Terus ada report. Nah, tapi ada hal yang harus diperhatikan karena ini kan berbasisnya dari package ya. Kalau kalian sudah start, kalian jangan lupa untuk stop Moodle-nya ya. Bagaimana cara stopnya? Ya, kita balik lagi ke filenya, ya tinggal klik aja stop exe. Kan ini masih kondisi dalam masih menyala ya Moodle-nya ya. Nah, kita perlu tinggal diklik aja stop Moodle dan exe-nya. Nah, nanti yang CMD yang lama keluar, nanti akan muncul seperti ini. Thank you for using Moodle. Press any key to continue. Ya sudah, tinggal close dan selesai. Sekian dan jangan lupa turun.